Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan membicarakan salah satu topik dalam mata kuliah Human Resource and Management ini, yakni perencanaan sumber daya manusia. Kata sederhananya, perencanaan adalah berpikir terlebih dahulu sebelum tindakan itu dilakukan. Jangan ada penyesalan di belakang. Biasanya kalau salah planning. Nah, dalam konteks sumber daya manusia ini, salah satu pakar bernama G.R. Terry mengemukakan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang, yakni dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal lain dipahami bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis karyawan atau pegawai yang tepat akan tersedia pada tempatnya yang tepat, pada waktu yang tepat, mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam organisasi. Yang kedua, menjadi pedoman dalam melaksanakan rekrutmen, dalam hal ini seleksi, pengembangan, pemberian kompensasi, kedisiplinan, dan lain-lain. Tentang kompensasi ada saatnya kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dan yang keempat, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Nah, oleh sebab itu maka terdapat 4 langkah yang umum digunakan oleh perusahaan atau organisasi perusahaan untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada istilah memetakan kapasitas SDM yang dimiliki. Nah, dalam pemetaan ini bisa memberikan banyak informasi mengenai kemampuan yang dimiliki karyawan atau pegawai, jumlah karyawan yang aktif, jumlah karyawan yang akan pensiun, jumlah karyawan yang akan menjalani pelatihan, jumlah karyawan yang telah memiliki pencapaian karir, jumlah karyawan yang perlu melakukan peningkatan kinerja, dan informasi-informasi kepegawaian lainnya.
Suatu waktu juga akan dibahas satu pertemuan tentang karir. Nah, yang kedua adalah memperkirakan kebutuhan SDM organisasi untuk beberapa waktu ke depan. Nah, langkah ini dalam perencanaan sumber daya manusia adalah memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia untuk beberapa waktu berdasarkan keadaan SDM dan perubahan beberapa waktu yang akan datang. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah kondisi apakah kondisi organisasi ini sekarang dan beberapa waktu ke depan akan membutuhkan penambahan jumlah SDM, atau perusahaan masih bisa bekerja dengan SDM yang dimiliki sekarang, atau perlu dilakukan pelatihan agar kualitas SDM yang dimiliki meningkat dan berefek pada produktivitas perusahaan. Atau bahkan mungkin perlu dilakukan perekrutan karena adanya salah satu job yang membutuhkan karyawan yang spesifikasinya yang kita harapkan lebih tepat pada tempat tersebut. Nah, kemudian pengembangan talent yang ketiga ini. Nah, tahap ini dimulai dari perekrutan pada saat seleksi, memilih dan mempekerjakan, pelatihan dan pengembangan, dan hubungan baik dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Ya, pengembangan talent ini kan biasanya dimaksudkan multi talent itu kan bukan hanya satu sisi dia pahami, tapi banyak hal yang dia pahami. Ini kan juga dibutuhkan multi talent. Kemudian yang keempat adalah evaluasi dan monitoring. Nah, tahap ini adalah mengevaluasi dan memonitoring SDM yang dimiliki. Nah, proses akhir ini akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana SDM bekerja dan memenuhi target perusahaan atau organisasi. Jika kemudian ditemui adanya ketidaksesuaian, maka bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Nah, dengan demikian mungkin juga saudara sudah pernah memperoleh pemahaman pada saat S1 dalam proses perencanaan sumber daya manusia itu adanya diperlukan namanya job analysis atau analisa jabatan. Nah, job analysis ini bagaimana menempatkan orang yang tepat pada tempatnya yang tepat. Kemudian job description atau rincian pekerjaan, bagaimana informasi menyeluruh tentang tugas atau kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian job specification atau spesifikasi jabatan.
Di sini kita akan melihat tentang kualifikasi karyawan atau pegawai dari tingkat pendidikan, pengalaman, ada kualitas, skill khusus, dan ada yang disebut dengan job design. Job design ini adalah perancangan pekerjaan. Nah, di sini adalah suatu usaha pengelolaan SDM untuk mengurangi ketidakpuasan, mungkin ada keluhan-keluhan pekerja karena pengelolaan pekerjaan yang kurang baik. Di sini juga diperlukan namanya motivasi. Ini gambaran-gambaran singkat tentang job analysis, job description, job spesifikasi, dan job design. Saya berharap menjadikan tugas ini karena suatu waktu mahasiswa diperhadapkan pada pekerjaan atau Anda berada pada posisi HRD, lebih spesifik memahami tentang perencanaan SDM ini. Nanti saya kirim slide-nya, petunjuknya, dan sebaiknya nanti di makalahnya itu di cover kasih fotonya supaya saya lebih kenal Anda, dan dikirim melalui email, PDF-kan makalahnya, dan dikumpul paling lambat 1 minggu. Inilah pertemuan kita kali ini tentang perencanaan sumber daya manusia. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang proses rekrutmen. Salam sehat selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.